Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tips cara pemasangan piston pada bagian blok. Ini blok baru, saya menggantikan blok dikarenakan pertama bloknya aluminium tidak bisa dilemer, jadi harus Mio M3 ini harus mengganti blok. Beli blok asli Yamaha. Kemudian untuk pistonnya juga asli. Untuk reng pistonnya juga sudah saya bongkar dari wadahnya. Ini reng asli. Kemudian untuk sepi pistonnya juga asli, dan pistonnya juga asli. Ini komplit semuanya. Ini mesinnya sudah saya bongkar semua. Nih bisa dilihat. Yang saya bongkar bagian blok dan bagian deksel. Permasalahan kemarin ngasap. Nah, ini saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan permasalahan kemarin pada motor Mio M3. Yang pertama permasalahannya kekeringan oli, menyebabkan bagian pistonnya cacat. Nah, jadi untuk goresannya sudah dalam. Nah, penyebab yang pertama sekali di bagian sini. Di sini yang menyebabkan ada bagian ruang pori untuk masuk ke dalam ruang bakar, celah oli sedikit. Nah, jadi begitupun di bagian blok. Sudah cacat. Nih di bagian atas. Nah, jadi solusinya ini harus diganti. Kalau ini sudah diganti, penyakit ngasap itu akan hilang. Oke, lanjut ke yang pertama sekali. Tadi saya akan memberikan tips cara pemasangan. Karena ini bahannya sudah lengkap. Untuk pemasangan blok ke piston, kita sediakan dulu tempat yang bersih ya. Ini kita rendahkan kameranya. Oke, untuk posisinya sudah tepat. Yang pertama tempat yang bersih, kemudian posisinya bagian blok dilumasi dengan oli secukupnya. Nah, kemudian diputar sama rata. Oke, ini sudah dilakukan. Langkah selanjutnya, ini bahan sudah saya siapkan semua. Pistonnya harus dipasang pennya kan ada dua, kita pasang satu saja. Untuk alat ini harus bersih ya, karena untuk bagian blok tidak boleh ada kotoran atau pasir. Ini benar-benar kita cuci dengan bensin dan kita lap.
harus standby satu lap yang bersih. Nah jadi gini, untuk obeng minnya yang kecil, jadi alat yang disediakan yang pertama obeng plus atau obeng min yang kecil, kemudian ini tang lancip, kemudian kita harus tahu posisi. Nah sekarang posisi bloknya seperti apa. Ini posisinya saya letakkan seperti ini, berarti karena ada dua ruang, 1 dan 2, ruang piston dan ruang temeng. Nah jadi ini titik otomatisnya di atas. Piston kita lihat dan kita pelajari. Di sini ada coakan piston, ya, klep yang terbesar itu klep in. Nah kita buktikan. Dimana klep in bisa dikatakan lebih besar dari sini. Nah ini udah jelas, ini yang dari throttle body, ini yang dari knalpot. Ini klep buang, ini klep minyak. Yang lebih besar klep minyak, atau ini innya, ini X nya. Oke, saya lanjut. Nah jadi kalau untuk posisinya sudah jelas, posisi berarti piston masuk ini seperti ini nih, yang atas nih, piston pasti posisinya seperti ini. Jadi kita lakukan pemasangan pada bagian sepi sebelah kanan. Nih teman-teman, perhatikan, ini versi saya pemasangan sepi. Ini sudah masuk, kita tutup bagian depan. Oke, intinya pemasangan sepi harus masuk di bagian paret. Nah atau dia lubang yang bagian dalam sudah posisi tepat. Kemudian langkah kedua, saya pemasang reng. Yang pertama reng cacing, kemudian reng cacing ini posisinya karena ada belahan, ini saya taruh titiknya di tengah. Reng cacing itu terdiri, bisa disebut juga reng oli. Di sini reng oli, ada yang nyebut reng oli, ada yang nyebut reng cacing. Jadi intinya saya memasangkan reng oli atau reng cacing. Ini posisinya atas dan bawah. Nah posisi yang tadi yang terbelah di bagian mana? Terbelah di bagian sini. Nah ini jangan disamakan, kita pisahkan. Jangan sampai ada pertemuan antara kita berdua. Nah kalau ada pertemuan, tidak fungsi reng pada intinya untuk menyekat, jangan ada pertemuan dan ada celah masuk ke bagian nih, satunya sebelah sini, satunya sebelah sini. Oke, reng olinya tahu sudah dipasang. Ini reng oke. Kemudian yang kedua, di sini ada dua warna. Ini pada intinya kedua ini reng kompresi. Yang warna hitam biasanya saya memasang di nomor 2 paling atas. Karena paret ini cuma 3. Jadi 1 reng oli, 2 reng kompresi. Nah, kalau untuk terbiasa saya memasang mungkin ada perbedaan dengan yang lain. Yang reng hitam saya masang nomor 2, kemudian
ada tulisan angka atau keterangan itu di atas. Nah, intinya jangan ada pertemuan di antara kita ini. Di sini berarti kita harus posisinya di sini. Di sini ya, ngambil patokan ini. Karena patokan satu ring oli tadi di bagian pen. Oke. Semua terserah. Nah, kemudian ring kompresi yang nomor 1 sama kudenya di atas. Nah, harus berlawanan. Tujuannya jangan sampai ada celah atau jalur oli yang bisa masuk ke bagian ruang bakar. Oke, ini sudah. Yang ketiga, pemasangan pen piston. Nah, sepi pistonnya udah dipasang, kita lakukan pelumasan sedikit tapi rata. Tujuannya untuk mempermudah atau memperlicin nih. Oke. Nah, jadi karena bloknya sudah dilumasin, ini kalau metode saya, piston juga saya lumasin olinya secukupnya saja pada bagian yang paling inti di sini. Kalau saya bagian reng maupun seluruh reng dan badan-badan yang tergores pada bagian blok. Ini yang pertama badannya, ini yang kedua badan piston. Ya, intinya supaya pelumasannya, tujuannya kenapa dikasih supaya lebih cepat, pelumasan lebih awal. Jadi ketika piston bergerak dari TMA TMB, sebelum oli naik pada pompa oli, blok sudah dilumasi terlebih dahulu. Itu satu poin. Kemudian yang kedua, piston juga antara blok dan piston sudah licin, sudah dilakukan pelumasan. Oke, ini patokan masih yang titik yang atas, yang paling besar cowakan itu klep atas. Ini kalau saya masang, kita miringkan separuh. Nah, oke, sangat mudah ya teman-teman. Tinggal kita setting sedikit menggunakan obeng min. Nah, ini sudah masuk. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita tinggal pemasangan pada bagian engine-nya. Blok kita pasang. Untuk yang perpak tadi sudah saya lakukan pemasangan. Ini perpak yang terbaru. Perpak lamanya tadi sudah saya ini masih ini perpak lama. Ini perpak baru udah saya lakukan pemasangan. Oke, kita lihat sisi bagian sininya ya, jangan sampai ada oli atau minyak pada bagian dinding, kemudian pada bagian dinding crankcase. Di sini saya memerlukan hanya tang tajam. Ini posisinya sedikit tegak untuk kenyamanan ya, setelah teman-teman di mana titik nyaman. Oke, piston sudah saya masukkan. Kemudian untuk pengaman bagian dalam itu saya tutup. Nah, ini kalau saya teman-teman, kita tutup, kita cari posisi aman saja. Ini sepi yang satu lagi.
kalau pemasangan safety harus sabar, jangan terburu-buru ya, risikonya besar. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah terpasang kita lakukan di sini penekanan. Nah, seperti ini kita lakukan uji coba. Oke ya teman-teman, sudah pas. Lalu kita paskan. Nah, di sini kita sekalian setting timingnya. Setting. Kita dorong pelan-pelan. Oke teman-teman, sudah terpasang sampai posisinya. Nah ini teman-teman saya dekatkan. Nah sekarang sampai tuntas saya bahas. Ini sudah terpasang, tetapi piston belum posisi di TMA atau posisi titik mati atas. Nah, jadi teman-teman, bloknya ditahan, kemudian kita gerakan magnet. Berarti kalau pistonnya posisinya turun, saya putar ke kanan tadi, turun ke bawah, kita putar sebaliknya. Nah oke. Di sini teman-teman, titik mati atasnya. Nah, kita sekalian lihat piston sudah di TMA, kemudian apakah topnya sudah benar. Nah, jadi kemarin teman-teman di sini kalau untuk top matic yang pertama di sini ada tanda panah. Kemudian ini garisnya sudah saya garis, ini garisnya karena udah berkarat, jadi untuk garisnya tidak jelas. Ya, teman-teman jelas. Nih saya dekatkan. Nah, itu garisnya yang tanda panah itu berarti posisi top, menandakan piston pada TMA. Ini TMA, titik mati atas. Oke ya, mungkin itu saja metode cara pemasangan piston. Ada juga pemasangan piston langsung di poros engkol atau di stang seher. Kalau saya metodenya memasang piston ring, kelengkapan yang lainnya di bagian blok. Jadi antara piston dan blok itu nyatu, baru saya lakukan pemasangan yang saya pasang tadi. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.